nanti akan aku tunjukkan, akan Raja Sulman tunjukkan di mana titiknya koordinatnya untuk mencari kekayaan. Ternyata disinilah tempatnya untuk mencari derajat yang tinggi, kehormatan yang bagus, dan segala hal yang mengedepankan derajat dan pangkat. Nah, disinilah, wahai para bosku, inilah titik koordinatnya tempat kita berdoa untuk mencari kekayaan. Kita tidak perlu ya begini-begini ya. Kita tidak perlu begini, nanti tidak malah menjadikan kita syirik ya. Ini kita buang aja. Halo, selamat sore para bosku. Menjelang maghrib, sekarang sudah sekitar jam setengah 6. Raja Sulman ada di pantai Ngobaran. Katanya di sini ada tempat untuk mencari pasugihan. Mari kita lihat titiknya di mana untuk mencari pasugihan tersebut. Tapi sebelumnya kita harus ke Pura Hindu dulu ya. Kita ikuti Hindu. Inilah Pura Hindu. Ini tempat petilasan dari Prabu Brawijaya kelima, artinya Prabu Brawijaya Pamungkas dari Kerajaan Majapahit, Raja Majapahit yang terakhir di sini. Tapi ini sekarang dibangun oleh saudara kita, orang yang beragama Hindu, untuk tempat sembahyangan orang Hindu. Itu di sana itu. Nah, itu dia. Ini dulu petilasannya Brawijaya, cuman kecil di dalam, tapi sekarang oleh saudara kita umat Hindu dipakai untuk sembahyangan agama Hindu. Tapi di sini bukan tempat untuk mencari kekayaan dan kehormatan. Kita cari tempat lain lagi. Nah, ini juga petilasannya dari Brawijaya V, alias Brawijaya Pamungkas dari Kerajaan Majapahit. Dulu tidak seperti ini ya, cuman kecil ya, cuman pebunan aja, tapi oleh saudara kita yang beragama Hindu dibikin seperti ini. Dan di sini bukan tempat untuk mencari pasugihan. Ya, jalan lagi. Yang jelas bukan di sini ya. Ternyata disinilah tempatnya untuk mencari derajat yang tinggi, kehormatan yang bagus, dan segala hal yang mengedepankan derajat dan pangkat. Jadi di sini titik di sini tidak untuk mencari kekayaan, tapi untuk mendapatkan atau berdoa kepada Allah Tuhan kita juga, bahwa di sinilah adalah tempat untuk mencari derajat dan pangkat dan kehormatan. Cukup berdoa 1 menit saja seperti yang Raja Sulman lakukan.
Ini adalah tempat yang dibangun oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu untuk juga berjanji akan tetap setia bakti kepada Bumi Pertiwi. Di sini ada patung-patung, patung Ganesha, patung Wisnu, segala macam patung yang menurut saudara kita umat Hindu bisa sebagai untuk lelaku atau panduan hidup dalam membangun Bumi Pertiwi. Masuk sana. Nanti setelah dari sini kita masuk ya, tapi bukan di sini tempatnya. Ya seperti itu bosku ya. Sekarang kita telah memasuki area peninggalan Brawijaya 5, tapi di sini tidak ada yang menjadi situs Brawijaya 5. Cuman ini tempatnya, lalu nanti bangunan-bangunan sekitar sini, ini adalah yang bangun adalah saudara kita umat Hindu. Ya, karena Brawijaya 5 atau Brawijaya Pamungkas adalah Raja Majapahit yang terakhir. Namanya Prabu Brawijaya. Sedikit info ya, bosku ya. Jadi begini bosku ya, kalau Prabu semua pun yang mengatakan Prabu, baik Prabu Siliwangi, baik Prabu Brawijaya, baik Prabu Ken Arok, semua yang di depannya ada kata Prabu itu pasti beragama Hindu atau tempatnya Siwa Hindu. Seperti itu. Makanya ini yang bikin pasti orang-orang Hindu. Tapi kalau sudah mengatakan Sultan, nah itu sudah baru beragama Islam. Seperti Sultan Trenggono, Sultan Raden Patah, Sultan Panembahan Senopati, itu semua sudah beragama Islam. Jadi seperti itu bosku ya, sekilas info ya. Semua raja yang memakai gelar Prabu pasti beragama Hindu. Dan semua raja yang memakai gelar Sultan pasti adalah beragama Islam. Nah disinilah ini peninggalan dari Brawijaya 5, tapi ini yang bangun adalah umat Hindu. Yuk kita ikuti, kita masuk. Ini patung Ganesha, tidak ada artinya di sini. Ini adalah ikrar kesatria dari umat Hindu untuk persembahan bagi bangsa Indonesia. Jadi umat Hindu untuk menghormati para leluhurnya, dia membuat monumen seperti ini. Di sini tertera ikrar kesatria, sumpah setia, Om Swastiastu, seperti itu. Ini di sini. Tapi di sini bukan tempat meminta untuk mencari kekayaan, bukan. Ini hanya biasa aja. Kalau kita mau ke sini,
silakan main sini. Tapi di sini bukan tempat untuk mencari kekayaan. Apalagi patung-patung ini. Ini adalah patung-patung yang melambangkan sifat-sifat dari dharma bakti kita kepada bangsa Indonesia. Ini patungnya. Tapi ini hanya sebuah patung, tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Apalagi kita berdoa untuk dia, itu sangat tidak mungkin ya. Ini patung Semar. Ini di sini tertera eling. Eling. Ini ada saudara kita yang juga berdoa di sini. Entah apa yang didoakan oleh dia, tapi yang jelas ini tidak untuk mencari kekayaan ya. Kita lanjut sana. Ya, ini adalah prasasti dari Garuda Wisnu Kencana. Nih, Garuda Wisnu Kencana. Ya, itu di sini juga tidak bisa untuk mencari kekayaan. Ini hanya patung biasa. Ini ada saudara kita juga yang berdoa di sini. Ini mungkin apa yang didoakan oleh dia kita tidak tahu, tapi yang jelas ini juga bukan tempat untuk mencari kekayaan. Nanti akan aku tunjukkan, akan Raja Sulman tunjukkan di mana titiknya koordinatnya untuk mencari kekayaan. Banyak saudara kita juga yang menuju ke tempat ini. Selain peziarah, dilarang memasuki kawasan ini. Ya, ini lihat ini. Nah, itulah. Ini yang banyak sebagian dari saudara-saudara kita juga berdoa dan menyepi di sini untuk mencari berkat, untuk mencari sesuatu yang menurut para saudara kita mungkin bisa membantu dalam mempercepat doa-doanya di situ. Tapi yang jelas di sini bukan tempat untuk mencari kekayaan. Nanti bosku Raja Sulman tunjukkan ya, bukan di sini tempat untuk mencari kekayaan. Tapi Raja Sulaiman tetap akan jalan ke sana di bosku. Itu ya, yang jelas ini bukan untuk mencari kekayaan. Kita tidak perlu ya begini-begini ya. Kita tidak perlu begini, nanti tidak malah menjadikan kita syirik ya. Tidak perlu. Kita kalau datang ke suatu tempat cukup dengan keyakinan, dengan keimanan saja. Hal-hal begini tidak perlu. Ini kita buang aja. Hal-hal begini tidak perlu, ini buang aja. Hal-hal begini tidak perlu, ini kita buang aja. Yuk. Ini juga banyak saudara kita juga yang semedi atau berdoa di tempat ini. Berdoa di tempat ini. Tapi di situ jelas bukan tempatnya ya bosku ya. Nanti Raja Sulman tunjukkan. Tapi banyak saudara kita juga yang
bersemedi di sini. Tapi ini jelas bukan tempatnya. Nah, di sini perjalanan kita baru 3 tempat. Setelah itu nanti kita tunjukkan di mana Raja Sulaiman selalu berdoa untuk mencari kekayaan. Ya, ini akan biasanya kalau air laut pasang ini sudah ada air lautnya. Sekitar jam 6, jam 7, jam 8 malam ini sudah ada air lautnya. Tapi karena sekarang jam setengah 5 belum pasang, berarti belum ada air lautnya, kita turun. Nah, disinilah, wahai para bosku, inilah titik koordinatnya tempat kita berdoa untuk mencari kekayaan. Ada gua sedikit, kita langsung masuk saja. Di situ tempat untuk mencari kekayaan dalam doa-doa kita. Seperti ini. Cuman sekitar 3 meter aja, 4 meter aja, 3 meter 3 meter aja atau 4 meter aja. Di sini lokasi untuk mencari kekayaan. Kita boleh berdiri di sini, lalu kita berdoa untuk mencari kekayaan, atau kita masuk di sana juga boleh, bebas. Kita masuk di sana juga boleh, bebas. Ini Raja Sulaiman masuk di sini. Hati-hati ya, tingginya cuma sekitar 1 meter aja, kita masuk satu. Nah, begini, gak apa-apa, ini ruangannya. Ya, disinilah para bosku bisa duduk berdoa 1 menit atau 2 menit atau 3 menit atau 5 menit, terserah bosku untuk berdoa. Disinilah titik koordinatnya di lingkaran gua ini yang luasnya sekitar 3 kali 4 meter saja. Bebas bosku mau duduk di sini, mau duduk di sana, mau duduk di sana. Ini banyak air yang menetes. Ini tetesan air dari atas rebesan air hujan yang turun terus, disaring oleh beberapa air, turun terus sampai akhirnya menetes di sini. Nah, artinya dari segala macam daya upaya, dari segala macam kegiatan yang kita kerjakan, dari segala macam rencana apapun yang telah kita impikan, ibarat air sudah tersaring dari atas, pasti akhirnya menghasilkan apa yang diminta oleh bosku ketika menemui titiknya. Seperti air ini dari air hujan datang sampai ke tanah, melewati beberapa rintangan, karena ini air gunung, dari gunung turun, akhirnya menetes juga air. Ini menjadi air yang unik. Raja Sulaiman akan merasakan kemurnian airnya. Air tawar, asik. Nih, inilah. Ya, di situ bosku ya. Jadi silakan bosku berdoa di sekitar gua ini.
usahakan bosku, kalau di sini jangan malam atau jangan ketika air laut pasang, karena ketika air laut pasang ini akan tenggelam, akan terkena air. Nah, jadi ke sini jangan jam 7 atau jam 8 malam ketika air laut pasang ya. Ketika air laut pasang, air laut itu akan datang ke sini. Nah, akan menggenangi area ini. Ya, akan menggenangi area ini. Tentunya sangat sulit bagi bosku kalau mau berdoa di sini ketika air laut pasang, karena bisa tarik ke sana, bisa bahaya. Jadi kalau ke sini sekitar jam sebelum air laut pasang, ada saran dari pemerintah Indonesia. Kita langsung berbatasan dengan Samudra Indonesia, artinya di pantai Laut Selatan. Pantai ini juga dalam wilayah Kanjeng Ratu Kidul. Seperti itu bosku ya. Pantai ini dalam kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, disinilah kita harus melakukan sedekah untuk alam. Biarlah burung dara yang kita lepas ini biar beranak pinak, biar bisa mendoakan atau berseru kepada Tuhannya dia, juga Tuhan kita juga, agar mengikut mengamini doa-doa yang telah kita panjatkan untuk mencari kekayaan. Seperti itu ya. Kita lepaskan burung dara. Ya, seperti itu ya. Tetap sehat, tetap semangat untuk Indonesia maju. Mari kita raih kekayaan, karena kekayaan adalah keniscayaan. Seperti itu ya bosku ya. Salam.